Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SAA dimanapun berada, kembali lagi di podcast Pendidikan Al-Karim, the best education for the best generation. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang insya Allah nggak kalah spesial dari bintang tamu kita sebelumnya, yaitu adalah seorang wali murid atau wali siswa dari Sekolah Alam Al-Karim. Tapi pertanyaannya, beliau ini wali siswa dari TK, SD atau SMP ya? Yuk kita tanya langsung sama beliau, kita sambut Ayah Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ayah Bintang. Kalau di sini kan sebutannya Ayah Bintang atau ayah dari Ananda Bintang. Nah, apa kabar nih Ayah Bintang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Umi Okti mengucapkan terima kasih ya Ayah sebelumnya karena sudah mau datang di podcast Pendidikan Al-Karim sebagai narasumber kami untuk berbagi inspirasi kepada para pemirsa di podcast Pendidikan Al-Karim ya Ayah ya. Ya saya juga terima kasih atas kayak macam kepercayaan ya untuk diundang ke acara podcast ini. Ya. Iya, terima kasih banyak karena di tengah kesibukannya saya yakin Ayah kan juga bekerja pasti sibuk tapi meluangkan waktu. Semoga ini bisa menginspirasi para ayah-ayah yang ada di luar sana ya Ayah ya, apa yang akan kita bicarakan nanti. Baik Ayah, pasti para pemirsa di podcast Pendidikan Al-Karim ini udah penasaran nih, sebenarnya Ayah Bintang ini nama aslinya siapa, kemudian Bintang ini kelas berapa. Nah, mohon untuk bisa jelaskan sedikit, diperkenalkan dirinya dan kemudian anandanya. Silakan Ayah. Oke, makasih Om El. Perkenalkan, nama lengkap saya Marzuki Rizka Jaya. Saya selaku orang tua dari Arkan Bintang Ramadan. Sekolahnya di kelas 7 ya. Kelas 7, di kelas Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, oke. Baik. Berarti dari Ayah Ananda Bintang kelas 7 ya Ayah ya. Oke, di SMP Alam Al-Karim. Jadi SMP para sahabat SAA ya. Jadi bukan TK, bukan SD, tapi SMP Alam Al-Karim. Oke, baik. Kalau boleh Umi Okti tahu, sekarang Ayah selain sebagai ayah nih, aktivitas Ayah selain sebagai orang tua itu apa Ayah di rumah, di kehidupan Ayah? Ya, kalau sehari-hari saya bekerja di perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta di bidang farmasi. Di bagian sales. Ya. Masya Allah. Kalau bunda ya di rumah? Bundanya ibu rumah tangga, plus ada kegiatan kecil di rumah. Ya, dagang kecil-kecilan. Jadi, Masya Allah. Dagang yang sebenarnya yang disukai anaknya dari kecil dulu. Dagang pizza. Masya Allah. Dagang pizza ya, jualan pizza ya, entrepreneur, Masya Allah. Keren sekali ya. Ayah, kita hari ini akan bincang santai ya Ayah ya. Nah, kalau tentang pendidikan dan seputar pengasuhan atau parenting lah gitu. Nah, pertama Umi Okti mau tanya nih Ayah, kalau Ayah mendengar kata pendidikan ya, apa sih yang terlintas dalam benak atau pikiran Ayah nih? Pendidikan itu artinya kan proses mendidik. Jadi ada proses transfer di situ. Ada ilmu yang diberikan antara sang pendidik dan juga anak yang dididik. Jadi isi didikannya itu apa? Jadi yang paling penting poinnya adalah apa sih yang diajarkan pada saat proses pendidikan itu. Oke, Masya Allah ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya fokus pada hasil, tapi apa yang kemudian diajarkan oleh si pendidik tersebut. Oke. Nah, kalau menurut Ayah pendidikan itu apakah kemudian hanya di sekolah gitu atau di mana pendidikan itu Ayah? Kalau di sekolah itu tentunya kan terbatas. Jadi sebatas ketemu guru, atau mungkin umi abinya di sekolah, dan waktunya mungkin dari secara normal dari mulai jam 7:30 pagi sampai dengan ada yang kadang sampai jam 2, jam 3, dan waktunya lebih banyak sebenarnya di rumah bersama dengan orang tua daripada dengan gurunya. Tapi memang bekal ilmu utamanya dari awal dari orang tua di rumah. Kemudian ilmu tambahannya dari sekolah. Masya Allah, berarti di sini saya dapat poin bahwa pendidikan itu adalah kolaborasi ya Ayah, antara pendidikan di rumah juga pendidikan di sekolah. Betul. Masya Allah ya, jadi maka banyak ya sahabat SAI kita sering mendengar bahwa istilah
guru dan orang tua itu harus bekerja sama dalam mendidik Ananda ya Ayah ya. Betul. Oke, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu riwayat pendidikan Ananda Bintang sendiri dulu TK dan SD di mana Ayah? Kalau ditanya di mananya, karena ayahnya kan seorang yang di bagian sales ya. Oh iya, Di ini ya perusahaan sibuknya bekerja swasta, ya. jadi bukan sibuk bekerja, tapi memang tempat tugas orang tuanya selalu Oh, berpindah-pindah. selalu berpindah, Masya Allah. Ya. Jadi kalau bicara TK-nya dulu di Bekasi, TK IT, TK Islam Terpadu, kemudian masuk juga SD-nya di Bekasi juga waktu itu di apa namanya madrasah ya, madrasah Ibtidaiyah. Kemudian pindah lagi masuk ke SD Islamiyah. Jadi semuanya IT sekolah. Belum lama pindah di madrasah, pindah lagi ke SD IT Islamiyah. Kemudian belum selesai masuk kelas 5, kelas 6 SD-nya, sudah pindah ke Lampung. Sudah pindah ke Lampung. Pindah ke Lampung, masuk di SD IT juga. Mungkin nggak jauh dari sini ya. Iya, nggak apa-apa nggak disebutin mereknya. Ya. Jadi selama 2 tahun di SD di Lampung, kelas 5, kelas 6, kemudian saya pikir awalnya saya cari sekolah yang dekat dari rumah dulu. Karena awalnya saya tinggal di Raja Basa ya. Di Raja Basa, oke. Kemudian keluarga berpikir, cari tempat yang agak nyaman untuk tinggal. Karena mungkin cuacanya agak panas juga. Carilah tempat di daerah Kemiling. Saya tempatnya agak adem, enak, nyaman untuk tinggal. Setelah itu baru saya cari sekolah yang dekat-dekat sini. Yang dekat banyak ternyata. Iya, banyak ternyata ya. Banyak. Tapi saya dapat satu sekolah kok agak beda sendiri gitu loh. Makanya saya pikir dengan materi-materi saya coba cari di web materinya apa sih. Kayaknya agak menarik yang ini gitu. Yang satu ini tempat sekarang Bintang sekolah. Makanya ya sampai sekarang ya, alhamdulillah Bintang cukup menikmati sekolah di. Oke, Masya Allah. Nah itu adalah salah satu alasan ya Ayah kenapa kemudian Ayah memasukkan Bintang di sekolah Alam Al-Karim, tepatnya di SMP Alam Al-Karim. Oke, tadi jadi alasannya adalah salah satunya karena dekat dengan rumah jaraknya dan kemudian ada yang berbeda ya, materi yang berbeda. Nah, boleh nggak Ayah di-sharing aja gitu, apa sih yang berbeda kemudian yang menurut Ayah, pandangan Ayah kemudian sampai memutuskan untuk, oh iya saya yakin saya mau masukkan anak saya ke sekolah Alam Al-Karim. Iya. Kalau kita lihat dari pola pendidikannya secara umum, sekolah umum itu hanya memberikan pendidikan agama paling dalam seminggu itu hanya 2 jam. Nah, terus kemudian kita lihat dari sisi TKIT, SMP IT ya. SMP IT. Islam Terpadu. Di Islam Terpadu itu mungkin secara materi, secara keseluruhan sama ya, rata-rata. Kemudian saya lihat lagi, ini kok ada yang beda, ini apa? Jadi saya lihat namanya Alam. Dari namanya udah berbeda gitu ya. Apa sekolahnya kayak Tarsan di atas apa namanya pohon gitu ya, sambil duduk-duduk terus pakai tali, mana-mana gitu ya. Kemudian saya lihat ternyata ada beberapa rekaman di baik di podcast maupun di YouTube. Itu saya lihat anak-anak banyak berkolaborasi selain di ruangan kelas juga di luar kelas. Jadi langsung melihat pendidikan itu di luar kelas, bagaimana sih penerapan materi yang sudah mereka terima secara teori, prakteknya seperti apa. Kita juga ada kunjungan bukan wisata ya, kunjungan edukasi ya. Edukasi ya, belajar. Dan siswa langsung melihat praktek seperti di lapangan seperti apa. Dan kemudian ada juga beberapa di podcast yang saya lihat, ada Umi yang bilang kalau di sekolah lain anaknya itu seperti dipinggirkan, tidak terlalu terperhatikan. Tapi kok di sini anak itu seperti jadi spesial, benar-benar diperhatikan. Ya saya juga kepengen dong anak saya seperti itu gitu loh. Terus yang kedua yang saya lihat di situ tertulis bahwa bakat ya yang dilihat, yang digali. Saya pengen gini, sebenarnya yang poin utama yang saya mau itu si anak ini selesai sekolah bukan sibuk mencari pekerjaan atau bingung untuk mencari kerjaan, saya harus bagaimana, saya harus mau kemana. Tapi intinya begitu dia lulus sekolah, dia sudah tahu dia mau ngapain, dia maunya kemana. Nah, kalau saya lihat dari
apa namanya YouTube-nya, terus podcast yang ada. Ya mudah-mudahan insya Allah dengan sekolah di sini dia sudah bisa tahu nanti ke depannya seperti apa. Ya, amin ya robbal alamin. Makanya saya juga titip sama guru-guru di SMP Al-Karim ini, bagaimana anak saya nanti begitu selesai sekolah, dia bukan jadi pencari kerja, tapi justru membantu teman-teman di sekitarnya untuk memberikan lapangan pekerjaan. Amin, masya Allah. Itu yang penting. Jadi jangan kayak ayahnya dulu, selesai sekolah, udah sekolah tinggi-tinggi, sarjana, tapi bingung mau ngapain. Malah bingung cari kerja. Insya Allah dengan bersekolah di sini, selesai, langsung tahu apa yang harus tindakan dilakukan. Amin ya robbal alamin, masya Allah. Ini sangat lengkap sekali ya teman-teman jawabannya. Jadi tadi kenapa ayah Bintang kemudian menyekolahkan Ananda Bintang itu di SMP Alam Al-Karim itu banyak sekali. Tadi itu udah kayak rangkuman 4 kurikulum SMP Alam Al-Karim pokoknya ya. Yang pertama jadi ada akhlak islamikanya, bahwa pendidikan agama itu nggak boleh hanya 2 jam sepekan aja gitu, tapi dilakukan setiap hari gitu ya, di dalam pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, anak-anak dispesialkan, bahwa kita tahu bahwa ciptaan Allah itu tidak ada yang salah, semua anak itu limited edition. Jadi kita harus percaya bahwa anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan bakat dan keinginannya, dan setiap anak itu istimewa gitu ya ayah. Jadi bukan tidak bisa matematika kemudian dia tidak pintar, tapi dia pasti pintar di tempat yang lain ya ayah ya. Nah kemudian tadi ada belajar langsung ya ayah ya, belajar langsung ya. Bahwa kalau dalam saya pribadi sebagai seorang guru, kalau kita mendengar kita akan ingat gitu. Kalau kita melakukan maka kita akan kalau saya mendengar maka saya akan lupa. Kalau kita melakukan maka kita akan ingat. Kalau kita diikutkan maka kita akan bisa menjadi menguasainya gitu ya. Maka mudah-mudahan di SMP ini Ananda bisa menguasai ya apa yang kemudian dia inginkan. Dan yang terakhir adalah benar, nanti mudah-mudahan Ananda Bintang ini bisa memberikan ya, atau ketika lulus bukan bingung mau bekerja apa, tapi justru dari sini sudah kita latih untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan atau menciptakan sesuatu ketika setelah selesai dia tidak bingung lagi harus bagaimana dan seperti apa. Masya Allah, lengkap sekali. Rangkuman 4 kurikulum sekolah alam. Oke, baik. Kemudian ayah, sekarang Umi ingin bertanya nih, tadi yang sudah ayah sebutkan tentang keinginan-keinginan ayah. Nah, kalau kita sebut perkembangan mungkin masih jauh ya ayah, karena kita ini kan masih 1 semester saja belum gitu ya ayah ya. Tapi ada nggak sih hal-hal baru gitu yang kemudian ayah yang dulu mungkin belum Ananda Bintang lakukan, dan kemudian ketika sudah di sekolah alam atau sudah bersekolah di SMP alam itu ada sesuatu yang baru gitu yang kemudian membuat ayah alhamdulillah, masya Allah, nah gitu. Apa ada atau tidak ayah? Kalau lihat perkembangannya selama dari awal sekolah sampai sekarang sih, memang pas di awal masih full di rumah ya. Masih daring ya ayah ya, karena PPKM ya. Iya. Ya, mungkin nggak begitu nampak ya, perkembangan mungkin sama-sama aja begitu-begitu juga. Gitu. Sama-sama. Tapi ada hal yang beda sebenarnya dengan yang pada saat sekolah yang lalu, dengan pada saat sekarang tetap harus ada prakteknya walaupun olahraga ya. Saya lihat kok olahraganya harus menyiapkan matrasnya. Terus tadinya kan dia menggunakan PC. Kalau pakai PC agak repot Pak. Gimana? Udah pakai laptop. Mau ngapain? Mau ini praktek olahraga hari ini. Kok praktek olahraga segala sih kok pakai kayak gini? Padahal daring gitu ya. Padahal daring. Daringnya daring aja gitu kan. Kasih tau biasanya kan hanya materi cara lompat begini, cara lari seperti ini. Dan itu semua teori biasanya. Video biasanya ya. Maksudnya dikasih video dari gurunya gitu ya. Dikasih video silahkan kerjakan sendiri. Tapi sekarang kok enggak gitu loh. Jadi sambil melakukan gerakan, sambil secara bersama-sama, diawasi oleh gurunya, dan gurunya memperhatikan semuanya. Nah, yang paling terakhir yang saat ini bikin saya senang sih, ada satu anak kelas 7 ya, SMP disuruh bikin project show. Oh iya, project show ya ayah ya. Sampai selama 2 minggu itu jadi persiapkan sama dia di rumah. Yang saya lihat terus terang aja project show seperti ini, ya ini mirip-mirip dengan kerjaan bapaknya sehari-hari gitu. Masya Allah. Jadi bapaknya kan tukang presentasi, tukang promosi.
Nah, anaknya melakukan project show ini ya nggak jauh beda seperti itu gitu loh. Menyampaikan materi dan menjelaskan, terus harus memahami materinya apa. Dan ini luar biasa menurut saya. Gitu loh. Jadi secara nggak langsung dia dipaksa untuk bisa menguasai materi, tidak hanya menghafalkan sebenarnya. Gitu. Terus juga kalau infonya dia harus bicara di depan orang tua, orang tua murid dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya. Sebenarnya harus hadir. Nah, ini akan melatih mental. Tuh. Jangankan bintang ya. Jadi saya dan teman-teman di kantor pun seperti saya pekerjaannya belum tentu semua berani untuk melakukan itu. Iya, ayah, benar. Tapi ini anak seumur bintang dilatih untuk bicara di depan orang banyak. Menurut saya itu luar biasa. Masya Allah. Bagus sekali. Gitu. Dan itu saran saya dibikin perbanyak, kemudian lebih sering, atau dari materi teori yang didapatkan langsung dipresentasikan. Dibikin modal seperti diskusi, kemudian nanti wakilnya diskusi dan menyampaikan isi materi. Dan itu akan melatih kemandirian mereka. Masya Allah. Nanti kedepannya bapaknya bisa kalah. Iya, karena biasanya anak-anak itu ini ya bisa menguasai lebih dari apa yang kita kuasai ya, ayah ya. Betul. Masya Allah. Jadi kalau tadi Umi Okti rangkum ya, sahabat SAA, perkembangan yang memang kita di awal itu kan masih PPKM ya sahabat ya. Jadi masih PPKM, jadi full daring sekolahnya. Tapi ada satu hal yang ditemukan oleh Ayah Bintang bahwa guru-gurunya gitu ya mencoba untuk tidak hanya memberikan teori-teori gitu, tapi olahraga ya praktik-praktik di rumah gitu ya, praktik di rumah dengan diawasi oleh gurunya, Masya Allah. Dan yang kedua adalah ada project show. Jadi memang ini adalah, kalau yang Umi Okti tahu, sebagai Umi Okti ini guru SD ya, tapi memang ngantornya di SMP untuk kelas 5-6 gitu. Jadi sedikit banyak tahulah tentang perkembangan SMP. Jadi ada project show nih, project show-nya itu biasanya membahas tentang masalah, kemudian bagaimana solusinya, begitu ya Ayah ya. Dan di sini mewajibkan anak-anak itu untuk bisa present atau presentasi di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, dan juga di depan orang tuanya, yang notabene orang tuanya itu bukan hanya orang tua dia saja yang biasa dia temui, tapi ada orang tua dari siswa yang lainnya. Dan itu akan melatih mental, kemandirian gitu, dan lain-lain. Masya Allah. Oke, Ayah. Di tengah kesibukan Ayah nih, sebagai seorang tadi, sales ya Ayah ya. Kemudian yang bekerjalah di bidang swasta. Nah, kalau misalkan ada waktu luang nih pas libur, apa sih yang biasa Ayah lakukan gitu sama Ananda? Biasanya memang namanya untuk anak-anak zaman sekarang ya, lebih seringnya dia ngumpul di kamar, bukan ngumpul bareng, mabar istilahnya. Mabar ya. Main bareng. Sebenarnya memang dari awal saya tidak berniat untuk memberikan handphone ya. Iya. Cuman karena terakhir kumpul dengan keluarga, kok yang ada saya nggak ada. Saya kasih boleh berikan, tapi dengan syarat bukan dengan gara-gara gadget ini terus nanti kamu jadi nggak nurut sama ibu karena sibuk bermain seperti itu. Nah, pada saat pulang saya panggil, saya tidak hanya Sabtu Minggu, begitu saya pulang dari kerja saya panggil, ngobrol bareng. Saya tanya, tadi apa yang adik lakukan di sekolah? Materinya apa? Adik senang nggak dengan materinya? Ya Pak, adik senang Pak. Kenapa? Ya kan nanti ada prakteknya, terus nggak kayak dulu hanya belajar aja gitu. Cuman adik agak sebel Pak. Sebel kenapa? Ya habis baru juga mulai sekolah, terus juga belum mau dibikinin project, suruh presentasi. Ya adik kan nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Silakan adik belajar aja, nanti bapak bantu. Kurangnya di mana? Nanti bantu bapak tambahin kekurangannya di mana. Nanti seperti itu. Ya deh, makanya begitu sebelum project itu selama 2 minggu ini saya awasi terus. Dek, sudah sampai mana? Ini Pak, ada yang nggak ngerti mana yang ini. Ayo kita latihan. Ayo latihan bareng. Nggak lama ibunya lewat pas lagi latihan. Adik udah bisa. Ibu jangan liatin adik malu. Jadi nggak apa-apa deh, ibu nggak mau. Pokoknya adik mau latihan dulu. Kalau udah bisa baru ditonton. Jadi
apapun yang dia lakukan di sekolah, kerja, biasanya saya tanyakan. Jadi yang dikerjakan apa, materinya bagaimana, ada kesulitannya apa. Jadi saya biasakan seperti itu. Jadi kadang saya juga iseng buka PC, buka game, saya main bareng. Ayo, mabar kita Pak. Ayo, sama-sama. Seperti itu. Jadi ya kadang-kadang dengan cara main game atau apa, itulah. Iya, oke, Masya Allah. Kalau tadi Umi waktu ditangkap bahwa ada hal rutin ya yang ayah lakukan, bahwa di setiap harinya tidak hanya waktu luang di Sabtu Ahad aja atau Sabtu Minggu aja, tapi setiap harinya ketika ayah pulang dari bekerja gitu, ayah selalu menanyakan apa tadi yang dilakukan di sekolah gitu ya, kemudian kesulitannya apa dan juga mungkin perasaannya bagaimana begitu ya ayah. Masya Allah, mendengarkan cerita ya ayah ya dari Ananda, dan kemudian berdiskusi dan lain-lain. Lalu ada waktu di mana main bareng ya, main bareng. Memang sekarang anak-anak kita tidak bisa menghindari ya ayah ya, bahwa anak-anak itu memang sudah zamannya gitu, zamannya mereka dekat dengan gadget gitu. Tinggal saya setuju dengan ayah, bagaimana adalah cara kita aja menyiasati supaya mereka tidak menganggap bahwa gadget ini segalanya ya ayah ya, tapi hanya sebagai media untuk bisa membantu mereka saja gitu, dan untuk media untuk membantu mereka saja gitu. Jadi bukan untuk semua hal itu, kalau tidak ada gadget saya tidak hidup, nah seperti itu ya. Jadi saya setuju tadi dengan ayah, kadang-kadang diajak untuk bermain, tetapi juga kita sampaikan bahwa tidak boleh berlebihan, dan kalau harus dengan orang tua tetap harus dengan nurut dan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Oke, tadi saya tangkap satu poin ayah, bahwa ayah itu suka ya mendengarkan cerita Ananda selama di sekolah ya ayah ya. Nah, menurut ayah nih, sebagai orang tua ya, perlu nggak sih kita itu menjadi seorang pendengar gitu untuk anak-anak? Kalau perlu atau tidak, ya memang harus. Harus ya. Iya. Kalau kita tidak mendengarkan, kita tidak tahu perkembangan anak itu seperti apa, yang dia alami seperti apa, terus suasana hatinya seperti apa, nyaman tidak dia misalkan di tempat sekolahnya, nyaman tidak dia misalkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Sangat penting sekali. Sangat penting ya ayah ya. Kita tahu bahwa peran orang tua itu kalau sudah menjadi orang tua tuh multitasking ya ayah. Kalau ibu itu bisa jadi koki, bisa jadi dokter dan lain-lain, dan ini juga bisa menjadi konseling atau pendengar dari Ananda ya ayah ya. Menurut ayah, ketika kita mendengar, apa sih poin yang bisa kita berikan gitu kepada anak-anak? Misalkan, ketika saya mendengarkan anak saya tuh, saya jadi tahu sesuatu, kemudian apa gitu ayah? Maksudnya apa yang bisa kita berikan feedback kepada mereka gitu? Iya. Paling nggak dengan mendengarkan itu kita bisa tahu si anak ini suasana hatinya seperti apa, masalah yang dihadapi apa, kemudian nyaman nggak sih dia gitu loh. Contoh misalkan di tempat sekolah, teman-temannya seperti apa, abi uminya. Dari situ bisa saya banyak menarik kesimpulan sebenarnya. Ya, sama saya bisa memberikan solusi. Misalkan ada kendala, Pak, misalkan tadi agak kurang bisa nangkep nih, misalkan dari kendalanya dengan cara pembelajaran seperti ini. Oh, nggak apa-apa. Itu bukan kesalahan, nggak apa-apa. Nanti bisa dari materi yang sudah kamu tangkap, nanti coba diulang lagi di rumah. Nanti kita ngobrol dulu, adik yang kesulitannya di mana, nanti Bapak coba lihat adik yang sulitnya itu di mana. Ayo sama-sama kita baca, sama-sama kita pelajarin, buka bukunya. Nah, dengan begitu saya jadi tahu, dia kesulitannya seperti ini, dan yang harus saya bantu yang ini. Nah, kemudian dia juga sering sharing, Pak, asik sih di sekolah itu, seru bener kata dia, seru, ya. Enggak, sama nggak pas sekolahnya? Ya enggak lah, beda kata dia. Kalau dulu mah kebanyakan teori-teori aja, kalau ini mah enggak kata dia. Jadi prakteknya seperti apa, ya jadi tahu kayak mana gitu. Terus kawan-kawannya gimana? Ya kawan-kawannya ya bagus, enak Pak, gitu. Asik-asik sih. Dia kan senangnya main bola, ya, futsal. Ya teman-teman adik juga banyak Pak yang suka main futsal. Cuman ya badannya kayak gede-gede banget. Lebih besar-besar ya? Besar-besar. Kaki adik sering keinjak katanya. Tapi kamu seneng nggak? Ya seneng lah Pak.
yang penting bagi saya dia nyaman, dia senang dan dia bersemangat di situ. Oke, itu bagus. Artinya apa? Dia bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik. Ya, Masya Allah. Nah, ayah kalau lanjut tentang mendengar tadi ayah ya, mohon maaf ini agak panjang. Kalau misalkan nih kan kita tidak setiap hari itu mendengar cerita Ananda tuh yang happy-happy aja gitu. Iya. Misalkan nih suatu hari dia mengadukan gitu kepada ayah atau dia menceritakan bahwa aku tuh misalkan tadi capek gitu atau misalkan tadi aku kurang gimana gitu. Nah, itu kalau atau dia mungkin ada dengan kawannya itu ada beda pendapat gitu misalkan. Nah, itu kalau ayah sebagai orang tua menanggapinya bagaimana ayah? Ya biasanya kan saya tanyakan lagi. Ada memang dia pernah beberapa kali ngeluh capek pulang sekolah. Saya bilang ya kalau memang capek itu wajar nak, karena dia biasanya di rumah, terus kegiatannya nggak banyak, begitu masuk sekolah ya capek otomatis secara fisik, karena biasanya kan hanya duduk diam aja di rumah ngeliat memperhatikan seperti itu. Nah, yang saya sampaikan ke Bintang, nah dengan capek itu kan dapat manfaat, nah. Kamu dapat ilmunya, terus kamu juga bisa bergaul di situ. Ya, selagi itu baik buat kamu ya nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ngerasa nanti nggak lega juga pak, ya enak jangan. Jadi tetap aja kamu jalan. Kalau misalkan ada perselisihan, biasanya saya tanya, awalnya gimana kok bisa jadi kayak begitu? Iya pak, dia duluan kayak gini. Ya itu biasa, namanya itu kan dalam sekolah, kamu bergaul, jadi nggak seperti itu, nggak perlu merasa salah-salahan, karena kan namanya juga belajar. Iya, tapi tetap aja dia ngotot ya. Biasa kalau anak sama orang tuanya karena merasa memiliki ya biasanya. Tetap dia ngotot, ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang bagus buat kamu, sampaikan aja ke Umi, sampaikan ke Abi, jangan diem. Karena kalau kamu diem, ada masalah, Umi Abinya nggak tahu. Coba sampaikan ke kami, ke Abi sama Uminya. Bilang, jadi Abi, jadi masalahnya seperti ini. Tolong dong, ini tahu itu saya jangan. Oh ya, tapi selama ini dia jarang ngeluh. Jarang seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Jadi sahabat SA, kalau kadang menjadi pendengar yang baik, kita kalau Umi Okti tangkap dari ayah Bintang bahwa kita kalau mendengar sebagai pendengar Ananda, kadang kita kan mendengar sesuatu juga yang dia mengeluh atau apa. Tapi pertama kita harus konfirmasi dulu ya ayah, konfirmasi dulu dan kita harus menanggapinya dengan secara dewasa gitu ya, dan memberikan pengertian-pengertian bahwa kalau tadi Umi Okti contohkan capek sekolah gitu, dan kemudian kita berikan pengertian bahwa ya sekolah memang capek tapi itu bermanfaat untuk kita gitu ya, Masya Allah. Semoga sahabat-sahabat SA di luar sana bisa menjadi orang tua yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah, Masya Allah, nggak kerasa nih kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir adalah bukan sih pesan aja ya, pesan terakhir, pesan gitu dari bukan pesan terakhir nanti. Pesan terakhir udah kayak mau ini aja ya. Aduh. Nanti. Pesan untuk sahabat-sahabat SA terutama ayah-ayah. Kalau tadi ayahnya nggak mau nih karena katanya Umi udah maestro banget, masa ini ayah disuruh kasih pesan gitu ya. Tapi nggak, di semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari manapun dan juga bisa belajar dimanapun sebenarnya, termasuk hari ini di podcast Pendidikan Al-Karim. Maka dari itu Umi Okti nggak ragu-ragu boleh minta satu quotes ya atau satu pesan dari ayah sebagai seorang ayah. Boleh untuk ayah yang lain di Indonesia atau mungkin secara umum sebagai orang tua. Ya, silakan ayah. Ya, terima kasih. Ayah itu memang sehari-hari kan bekerja. Kalau dibilang bekerja sehari dari pagi sampai sore memang capek, lelah. Tapi di balik lelah itu tujuan kita berusaha adalah untuk anak. Bagaimana kita menyekolahkan diri. Ya. Jadi intinya cuma satu. Di balik lelahnya kita sempatkan untuk mendengarkan apa yang dialami anak kita di hari itu setiap hari. Jadi jangan sampai kita capek begitu ketemu anak udah jangan deket, bapak lagi capek, jauhi. Karena dengan begitu otomatis nanti anak akan mencari tempat lain untuk cerita.
bukan ke orang tua. Itu. Masya Allah, super sekali sudah ayah bintang teguh ini. Bercanda ya. Nah jadi hebat sekali Umi Okti terinspirasi ya. Jadi kata ayah tadi, kalau boleh Umi Okti ulas, selelah apapun kita sebagai orang tua bekerja, tapi jangan sampai kita lupa untuk menyempatkan diri untuk bertanya kepada anak, menjadi pendengar yang baik untuk anak di hari tersebut. Karena jika tidak, maka anak akan mencari pendengar yang lain di luar orang tuanya. Masya Allah. Terima kasih Ayah Bintang sudah berbagi inspirasi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, diskusikan hari ini, menginspirasi orang lain. Jika ada orang lain yang terinspirasi kemudian berbuat kebaikan atas dasar ini, maka insya Allah pahalanya terus mengalir ya Ayah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih Ayah, kita mungkin akan ucapkan salam bersama-sama ya ke podcast Pendidikan Al-Karim. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan podcast Pendidikan Al-Karim. Umi Okti dan Ayah Bintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.